akan dibahas di sini. Obrolan Komunitas. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pilma Komi tentunya di kesempatan malam hari ini. Di menit ke-14 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda. Hari ini, malam ini maksud kami obrolan komunitas kita akan membersamai langsung ada narasumber yang nantinya akan memberikan informasi terkait komunitas yang saat ini mereka geluti dan mereka lagi jalankan program-program kerjanya. Langsung kami hadirkan dari UIN Raden Patah Palembang. Ada Pakis 2026. Jadi pendengar, Pakis ini adalah Pusat Kajian Ekonomi Islam dari UIN Raden Patah Palembang periode 2026. Sudah hadir membersamai kita langsung ketiga narasumber, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Malam kembali. Wah, luar biasa kesempatan malam hari ini. Sudah hadir membersamai kita langsung dari teman-teman dari Pakis 2026 ya. Oke. Kita kenalan dulu satu persatu. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Ada langsung kami hadirkan Presiden Pakis 2026. Ada Muhammad Nanda Restubila, Sekretaris Jenderal Eni Komsiati, dan juga Wakil Kepala Departemen SOS, Secretary Officer Service, ada Reza Gunawan. Kita sapa Nanda dulu ya, Muhammad Nanda. Nanda, apa kabar Nanda? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Nanda saat ini lagi sibuk. Oke. Malam ini kita akan membahas mengenai Lead Act Impact Mahasiswa Berprestasi, Bergerak, Bertindak, dan juga Berdampak. Wah, sangat komplit ya untuk kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum itu boleh Kak Pilih tanya dulu ke Nanda. Pakis ini organisasi yang bergerak di bidang apa nih Nanda? Baik Kakak. Terkhusus untuk Pakis ini sendiri, Pakis ini bergerak di ranah ekonomi Islam Kakak. Jadi Pakis ini mewadahi komunikasi yang efektif terkait edukasi ekonomi Islam kayak itu Kakak. Ekonomi Islam terkait edukasinya maupun penerapannya kayak gitu. Gitu sih Kak kalau untuk ranah Pakis sendiri. Oke, Nanda sudah bergabung dari tahun berapa? Kalau Nanda udah bergabung dari tahun 2024 Kakak. 2024. Oke. Kita ke Reza. Reza, dari sekian banyak organisasi yang ada di kampus, ya mungkin ada beberapa juga mungkin yang Reza minati ya. Alhasil memilih Pakis ini kenapa Reza? Oke Kak, kalau Reza sendiri itu baru 2 Kak ikut organisasi di UIN Raden Fatah. Yang internalnya itu di Pakis ini dan yang eksternal itu di Ikatan Remaja Masjid Kak. Nah kalau Reza tertarik itu dari awal Kak, pas perkenalan awal masuk PBAK itu kan ada perkenalan program dan pencapaian prestasi. Nah langsung Reza itu kan tertarik sama Pakis Kak. Fokusnya sesuai dengan jurusan Reza dan prestasinya juga sangat memukau Kak. Reza lihat banyak yang nasional, bahkan ada yang kemarin Reza lihat internasional, ada yang tembus paper jurnal gitu Kak. Itulah yang membuat Reza tertarik ikut di Pakis. Ikut di Pakis ya. Nah kalau Eni sendiri apa nih Eni? Komsiawati ya. Apa nih motivasi Eni untuk mengikuti organisasi Pakis ini Eni? Oke, untuk Eni sendiri, kenapa Eni mengikuti organisasi Pakis? Karena Eni melihat esensi dari Pakisnya itu sendiri. Karena selain dia itu tuh tentang Islamiyah, tentang ekonomi syariah, dia juga sangat unggul di bidang prestasinya kayak gitu Kak. Jadi itu sangat menarik gitu bagi Eni sendiri kayak gitu. Sangat menarik dan juga membantu nantinya untuk menambah portofolio juga ya. Benar Kak. Oke, siap. Baik, pendengar kami informasikan sebelum kita ngobrol lebih lanjut, untuk para pendengar yang ingin menyaksikan kami bisa langsung Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Atau nantinya boleh juga yang mau bergabung bersama kami, yang mau bertanya terkait topik kepada ketiga narasumber juga boleh di 0711369977 atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 08219090. Oke, kita ke topik lagi, mahasiswa berprestasi, bergerak, bertindak, dan juga berdampak. Nah, Kak Pilih mau tanya ke Nanda dulu nih. Nanda, ini kan prestasi ini sebenarnya macam-macam ya yang memaknainya ya. Nah, kalau dari Nanda sendiri memaknai sebuah prestasi ini seperti apa Nanda? Jika dari Nanda pribadi memaknai prestasi itu sendiri, itu bagaimana kita tuh menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, terutama bagi diri kita sendiri maupun keluarga kita kayak itu kan. Oke, kalau dari Reza?
Oke, mungkin tambahan ya Kak. Mungkin kalau kita secara umum gitu Kak ya, memang kalau prestasi itu kan tentang lomba mungkin kita berpikir. Padahal jauh dari itu banyak sekali yang makna dari prestasi itu sendiri. Salah satunya telah dibilang oleh Kak Nanda itu kalau sebagaimana kita itu bermanfaat kepada orang lain dan bagaimana sih karya yang kita hasilkan itu rupanya membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Kak. Oke, nah kalau menurut kalian lagi nih ke Eni ya, Eni kalau sebenarnya mahasiswa nih bisa disebut berprestasi, apakah hanya unggul di akademik atau yang lain juga nih Eni? Disebutnya berprestasi itu tidak hanya dalam hal akademik gitu kan. Jadi berprestasi itu beragam. Bisa dari attitude kita, misal dari kita cara public speaking kita itu sudah termasuk sebuah prestasi gitu Kak yang bisa dibanggakan di diri kita kayak Soft gitu. skill ya. Benar. Oke. Nah, kalau dari Nanda lagi nih Nanda. Nah, ini tentunya dalam sebuah organisasi pasti diajarkan beberapa pelatihan mungkin ya, yang mungkin secara langsung atau tidak langsung. Nah, misalkan kayak kepemimpinan. Nah, kalau dari Nanda sendiri, dari Nanda ya, untuk cara kita membangun jiwa kepemimpinan sejak di bangku kuliah ini seperti apa Nanda? Oke. Cara kita untuk membangun jiwa kepemimpinan itu yang pertama kita harus memulai dari diri kita sendiri kayak gitu Kak. Kita harus membenahi keseharian kita, deadline kita, jam-jam waktu-waktu kegiatan kita kayak gitu. Sehingga apabila diri kita sendiri itu udah selesai, jadi kita itu bisa merangkul, bisa ngajak-ngajak teman-teman yang lain untuk menjadi pribadi yang lebih solid kayak gitu Kak. Nah, disitulah nilai kepemimpinan muncul, terutama memimpin diri sendiri dulu kayak gitu. Oke. Nah, mengerucut ke topik kita malam hari ini, kalau menurut Nanda antara bergerak, bertindak dan juga berdampak itu dalam kehidupan mahasiswa ada perbedaannya nggak sih? Bertindak, bergerak dan juga berdampak. Atau mau dijawab sama Reza boleh ya? Kalau menurut Nanda terkait tema kita malam ini itu sangat berkaitan Kak, karena di tengah banyaknya informasi mahasiswa yang kupu-kupu, nah Kuliah pulang ya? iya benar Kak, kuliah pulang, kita itu harus mempunyai tujuan ataupun gerakan inisiatif pribadi kayak gitu Kak, ialah bergerak, bertindak dan berdampak tadi. Jadi kita tidak menyia-nyiakan waktu kuliah kita kayak itu sebagai mahasiswa gitu Kak. Oke, Reza ada mau ditambahkan? Oke, mungkin sepakat kayak yang katakan Anda tadi, kalau mahasiswa ini kan harus kritis kayak, terutama output dari kami itu kan membuat skripsi nanti di terakhir. Jadi bagaimana kami mahasiswa ini mencari solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Oke, ada contohnya nggak sih kalau misalkan kayak bergerak, bertindak, berdampak dalam kehidupan mahasiswa gitu? Ada contohnya nggak? Dari Nanda boleh? Misalkan yang biasa Nanda terapkan, misalkan dari bergerak, bertindak dan juga berdampak. Ada contohnya mungkin? Atau dari Reza, dari Eni? Oke, mungkin Reza Kak ya. Iya. Reza kan mungkin beberapa event atau acara itu sering jadi MC gitu Kak. Oke, Itu kan menurut Reza sangat bermanfaat Kak ya, dapat memandu acara dan dari fakultas juga sangat terbantu dengan apa yang Reza lakukan untuk acara tersebut gitu Kak. Oke, jadi bergeraknya mencoba hal baru ya. Betul. Mencoba hal baru, bertindaknya ditunjuk sebagai MC, terus berdampaknya juga ke fakultas juga. Oke, bisa memberikan pengaruh positif untuk mahasiswa yang lain. Nah, ini kan banyak nih mahasiswa yang memiliki ide, tetapi sedikit yang benar-benar bisa mengambil tindakan. Nah, kalian melihatnya seperti apa nih kalau dari Eni? Mahasiswa itu memang banyak sekali mempunyai ide Ide-ide ya. terus tapi dia itu ini sulit bertindak gitu kan Kak. Nah jadi menurut Eni kita itu harus sebagai mahasiswa kita tuh kan harus berpikir kritis gitu Kak. Jadi kita tuh harus lebih banyak berliterasi gitu. Jadi kita harus sering banyak mencari referensi-referensi sehingga dari hal tersebut kita tuh bisa ada rasa ketertarikan gitu. Wah, jadi untuk melihat hal ini kita tuh harus seperti ini gitu. Jadi dari literasi itu kita bisa menemukan peluang nih cara kita bertindak selanjutnya kayak gitu. Jadi lebih ke tanamin ke motivasi diri gitu loh Kak. Oke, motivasi diri ya. Dan juga jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru ya. Oke, jangan hanya dipendam di dalam hati karena tidak akan menjadi apa-apa. Oke, kita kembali lagi ke organisasi kalian di Pakis ya, Pakis 2026. Nah, Nanda, ini kalian sudah bergabung sudah berapa lama tadi? Atau ada yang beda-beda? Beda-beda. Oh, beda-beda. Nah, kalau dari Nanda sendiri apa Nanda? Program yang berkesan yang sudah Nanda dan tim lakukan nih atau mungkin yang bisa diceritakan Nanda? Oh, kalau untuk Nanda pribadi kemarin itu dipercaya untuk
mengemban sebuah event kayak itu event internasional Symposium Islamic Economic Finance, yang mana event itu tuh mencakup literasi edukasi mahasiswa terkait perlombaan antar fakultas maupun antar kota, antar daerah kayak itu, bahkan antar negara. Wow. Iya. Keren dong. Jadi di event itu kami berhasil memanage, ya sekurang-kurangnya bisalah dikatakan berhasil dalam memanage event itu kayak itu, Kak. Jadi Nanda ini apa namanya ditunjuk untuk ke sana gitu, untuk berlomba atau gimana? Sebagai penyelenggara. Oh, penyelenggara. Penyelenggara. Oke, mohon maaf. Penyelenggara. Jadi siapa aja yang terlibat nih dari tim yang ada di sini? Kemarin ya ada Nanda sebagai ketua pelaksananya, ada Eni sebagai sekretaris pelaksananya, Kak. Wow. Kalau Reza belum bergabung kemarin, Kak. Oh, Reza belum bergabung. Oke. Jadi MC. Jadi MC kemarin. Oh, jadi MC kemarin. Oke. Nah, jadi dari kegiatan tersebut kira-kira apa nih hal yang bisa Nanda ambil gitu, mungkin dari hikmah atau mungkin apa gitu, pelajaran yang bisa dipetik apa nih Angga? Nanda, maaf. Oke. Yang pertama tentu manajemen terkait manajemen event maupun manajemen waktu. Nah, di event tersebut Nanda dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tingkat manajemen seseorang itu dapat dilihat dari ketika dia diamanahkan untuk mengemban suatu proyek kayak itu, Kak. Jadi hasilnya buruk atau bagusnya dari event itu berjalan itu dapat dilihat dari orang yang mempunyai skill manajemen itu, Kak. Oke, dari skill manajemen mengelola program itu sendiri ya. Benar. Oke. Nah, tapi ini kira-kira kemarin waktu event tersebut apa nih tantangan terbesar yang Nanda alami gitu? Untuk Nanda pribadi itu mengalami di manajemen waktunya, Kak. Manajemen waktunya karena di tengah-tengah kesibukan kuliah sebagai mahasiswa, tentu kita juga harus benar-benar mengelola waktu pribadi sebagai mahasiswa, sebagai untuk menunjang akademik kita bagus, non akademik kita bagus, event kita berjalan kayak gitu. Jadi menurut Anda untuk tantangan terbesar di event kemarin itu di manajemen waktunya, Kak. Manajemen waktu ya, tapi semuanya bisa dilewati ya? Ya, bisa dilewati, alhamdulillah. Nah, kalau untuk Reza selama Reza bergabung di Pakis ini sudah ada program juga yang dijalankan bersama tim? Sudah, Kak. Sudah sebetulnya ada. Yang kata Kak Anda tadi, Reza sudah belum bergabung secara aktif gitu, Kak, tapi sudah diajak untuk menjadi MC, Kak. Nah, ini yang menurut Reza yang sangat bagus, Kak, dari organisasi ini. Walaupun misalnya belum jadi pengurus inti, tapi para kader yang di bawahnya itu sudah diajak, Kak, sudah dilibatkan dalam beberapa divisi gitu, Kak. Tapi setelah event itu, setelah Reza official bergabung, sudah ada program juga yang dijalankan bersama Nanda juga? Kalau untuk tahun ini belum, Kak. belum. Karena kan baru dilantik kebetulan, Kak. Baru dilantik. Jadi ini baru berapa lama? 1 bulan. Oh, Ya, 1 bulan. masih fresh. Oh, masih hangat ya. Betul. Oke, jadi masih banyak untuk yang bisa dipelajari terlebih dahulu. Nah, dalam 1 bulan ini kira-kira ada program apa lagi yang akan diluncurkan oleh Pakis? Eni? Oke, untuk program terdekat dari Pakis sendiri itu untuk 1 bulan ke depan itu kami itu insya Allah akan mengikuti sebuah perlombaan nih, Kak. Wih, antar kampus atau gimana? Oke, insya Allah di antar kampus. Di Palembang? Insya Allah di Temilnas, Kak. Oh, nasional ya? Ya, betul. Dan itu akan Wah, diselenggarakan keren di dong. Universitas Andalas Padang. Oke, sukses ya. Pokoknya persiapkan diri, apalagi sudah ada pengalaman-pengalaman juga ya dari kakak-kakak tingkat, kakak-kakak senior yang bisa untuk dibagi nanti pengalamannya. Oke. Nah, kalian tapi ada prestasi ya dalam waktu dekat ini ya, mencapai sesuatu hal. Boleh diceritakan, Nanda, boleh? Baik, dalam beberapa waktu terdekat Terakhir, ini ya, Kak, kami itu berhasil untuk mencapai suatu prestasi di tingkat regional Sumbaksel, itu di mana temu ilmiah regional eventnya, yang mana saudara Reza sendiri ini merupakan juara 1 dari cabang lomba LKTI, Kak, lomba karya tulis ilmiah. Keren. Adapun 2 tim yang lainnya itu mendapatkan juara di cabang lomba harapan bisnis plan, Kak. Bisnis plan juga. Bisnis plan juga. Oke, jadi Reza sebagai juara pertama karya ilmiah. Betul, Kak. Alhamdulillah. Boleh dong Reza diceritakan gimana persiapan sebelum ikut ajang itu? Oke, Kak, sedikit menambahkan, Kak, ya dari Kak Anda tadi, kalau lomba tersebut kebetulan benar masih
fresh gitu Kak, dari tanggal 1 sampai dengan 4 Juli kemarin. Nah itu salah satu lomba yang berkesan menurut Reza Kak, karena itu kan melibatkan beberapa kampus Kak. Ada dari Lampung, ada dari Bengkulu, dan kita itu membawa nama Provinsi Sumatera Selatan gitu Kak, khususnya di UIN Raden Fatah Palembang. Nah kalau dari persiapan sendiri tentu tidak ada yang kebetulan Kak ya, tentu ada persiapan yang kita lakukan sebelum mengikuti perlombaan tersebut. Dari 1 bulan sebelumnya tentu kita sudah mempersiapkan ide yang kita angkat, dan kebetulan kami kemarin tuh mengangkat subtema Green Economy Kak. Green Economy, dan khususnya lagi itu bagaimana dari limbah tersebut menjadikan karya yang bermanfaat. Dan kami berpikir itu minyak jalantah Kak. Nah kan minyak jalantah ini dari lingkungan sekitar kami itu kan sering membuang Kak, sering membuang ke got atau ke sungai, itu kan mencemari lingkungan gitu Kak. Nah kami berpikir dan bertanya kepada dosen, berkonsultasi, sehingga dapatlah terbuat dari minyak jalantah tersebut menjadi sabun ekologis Kak. Sabun ekologis, dan memang hal tersebut masih terus dalam pengembangan kayak masih banyak yang kurang, tapi alhamdulillah kemarin karena idenya sudah bagus dan konsepnya sudah ada, dan juri memutuskan berhak mendapatkan juara 1 seperti itu Kak. Alhamdulillah. Ini lombanya individu atau per tim? Satu tim Kak. 1 tim. Oke. Duanya nggak datang? Duanya Itu ada satu. Oh ada satu juga. di belakang. Oke, pokoknya selamat lah ya untuk kalian. Ini langsung dari organisasi Pakis ini kalian Betul, yang ikut lomba. Oke, karena memang usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Dengan effort yang sudah betul-betul dilakukan, persiapkan, hasil juga akan mengiringi nantinya. Oke. Nah kalau dari Eni selama Eni berorganisasi Eni semester 2 tadi ya? Semester 4. Semester 4. Nah, kira-kira ini ada ini enggak sih kayak menempuh kesulitan enggak untuk memanajemen waktu antara kuliah, organisasi dan juga kegiatan lainnya ini? Untuk menemui kesulitan itu tentu ya Kak, apalagi dengan amanah-amanah yang sudah diberikan kayak gitu. Tetapi insya Allah untuk selanjutnya itu kita bisa manage waktunya Kak, bisa dengan mempertimbangkan prioritasnya, bisa melihat dari dampak skalanya. Misal jika ini tidak menghadiri ini, apa yang akan terjadi dengan begitupun dengan yang lainnya. Jadi kita tuh bisa memanage waktunya itu melihat dari skala prioritasnya, urgensinya, dampaknya kayak gitu Kak. Oke, prioritas dulu ya. Betul. Yang mana yang lebih penting itu yang diprioritaskan. Karena kalau misalkan tidak bisa juga tentu ada yang membackup juga ya. Benar. Oke. Nah, kalau dari Nanda sendiri, Nanda, kalau menurut Nanda setiap mahasiswa itu kira-kira mereka harus jadi pemimpin semua nggak sih? Atau gimana nih pandangan Nanda? Oke, menurut pandangan Anda, bukan setiap mahasiswa akan tetapi setiap manusia, setiap orang ya? Setiap orang. Setiap orang itu wajib untuk menanamkan sifat kepemimpinan pada diri sendiri. Oke. Kenapa tuh kalau menurut Nanda itu penting? Karena kalau misalkan kita tidak bisa memanage ataupun memimpin diri kita sendiri, tentu diri kita ini dikuasai oleh hawa nafsu kayak gitu Kak. Nah jadi yang menguasai, yang mengontrol kita itu kalau bukan diri kita sendiri, ya diri kita akan dikontrol oleh hawa dan nafsu tadi kayak gitu Kak. Jadi begitu pentingnya sifat kepemimpinan yang harus kita tumbuhkan sejak dini kayak itu. Oke, nah ini kalau menurut Nanda lagi nih, di tengah gempuran teknologi yang semakin canggih ya, teknologi yang semakin canggih, teknologi yang semakin kencang, seperti kita ketahui juga, untuk mengakses sebuah informasi itu mungkin hanya dalam hitungan detik ataupun menit kita bisa mendapatkan hal tersebut. Nah kalau menurut Nanda, kira-kira media sosial ini lebih banyak membantu atau menghambat mahasiswa nih? Kita berbicaranya soal mahasiswa ya, dalam menciptakan dampak yang positif Nanda. Oke. Di sisi lain benar yang kakak bilang tadi, itu dapat membantu dalam hitungan detik, bahkan dalam ketikan jari itu dapat menghasilkan ekspektasi yang ingin kita buat kayak itu, hasil karya yang kita buat kayak itu. Tapi nilai minusnya kita itu lebih cenderung untuk kayak berkegantungan kayak itu Kak, berkegantungan untuk sistem digital ini Kak itu kan, karena setiap kemudahan itu pasti ada celahnya kayak gitu. Itu dapat mengurangi potensi awal yang dimana diri kita tuh sebenarnya bisa untuk mengusahakan sesuatu itu lebih kayak itu Kak. Oke, Reza ada yang mau ditambahkan? Betul Kak, mungkin kemajuan teknologi ini kan seharusnya membantu Kak ya, tapi emang
bagaimana cara kita menggunakannya itu tergantung pada orang individunya gitu Kak. Makanya yang kami harapkan terutama di Pakis ini, bagaimana kami itu mengajak Kak, dan memberikan edukasi kepada mahasiswa bagaimana sih teknologi itu dapat membantu kami terutama dalam lomba kan. Pastikan teknologi tersebut dapat memberikan referensi, memberikan beberapa sumber yang akurat gitu kan. Dan itu tentu sangat bermanfaat bagi mahasiswa dengan akses yang begitu mudah Kak. Oke, tergantung dari individunya ya, menggunakannya bijak atau tidak. Kalau misalkan tepat, pasti semua hasil yang didapatkan juga akan positif. Oke, nah kalau dari Eni gimana ini? Eni menggunakan sosial media dan juga melalui sosial media kira-kira berdampak positif untuk Eni sebagai mahasiswa enggak? Untuk berdampak positif atau enggaknya itu yang berdampak positifnya dulu nih Kak. Berdampak positifnya itu tentu sangat berdampak positif, apalagi dengan kemudahan akses digital. Kita tuh bisa melihat segala hal itu tuh menjadi lebih mudah gitu. Kita bisa mengakses semuanya itu lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien. Jadi apa yang ingin kita cari itu sudah tersedia gitu. Tetapi memang seperti yang disampaikan teman-teman itu memang mempunyai keterbatasan, tetapi itu tetap bagaimana cara kita memanagenya, bagaimana cara kita tidak dimanfaatkan teknologi, tetapi kita yang memanfaatkan teknologi gitu Kak. Iya, pokoknya jangan sampai kita yang dikontrol ya. Betul. Jadi bagaimana cara kita tuh memanfaatkan sebuah teknologi gitu, jangan sampai kita yang dimanfaatkan oleh teknologi. Setuju. Oke, wih jawaban yang keren. Oke, Eni, Nanda dan juga Reza kita break dulu ya. Kita dengarkan beberapa jingle, nanti kita akan balik lagi. Tentunya masih bersama dengan adik-adik berprestasi dan juga berbakat dari Pakis 2026 UIN Raden Patah Palembang. Pendengar pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa. Apa kabar, Makcik Bicek? Siapa kabar? Priben kabar Cek? Aisan raugut tali fuse. Kemana kabar kawan? Sampai subuh saudaraku, nopo karya bale? Horas dongan. Moha kabar Muna? Puha barakan-rakan mendung. Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar? Saya bangga menjadi Indonesia. Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan. Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia hi. Aku bangga jadi bagian dari Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang. Nin, di festival kampus nanti pas paradenya kamu mau pakai kostum apa? Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan. Lah, kok baju adat sih Nina? Kan temanya favorit dress. Memangnya salah ya kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat? Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat. Iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat. Nin, di festival Masih kampus bersama nanti Anda. pas paradenya kamu mau pakai kostum apa? Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan. Lah, kok baju adat sih Nina? Kan temanya favorit dress. Memangnya salah ya kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat? Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat. Iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat. Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo. Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? Swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting,
Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-41 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan Pakis 2026 dari UIN Raden Patah Palembang. Masih bersama Nanda, Eni, dan juga Reza. Kita sapa kembali ya. Oke, nah tadi kan kita sudah banyak nih membahas mengenai Pakis ini sendiri dan juga pengalaman-pengalaman kalian selama berorganisasi di Pakis. Nah kalau dari Nanda lagi nih. Oke, nah kalau menurut Nanda, kira-kira dampak apa nih Nanda yang ingin ditinggalkan sebelum lulus dari kampus misalkan nih? Apa nih Nanda? Oke, jadi yang ingin Anda tinggalkan sebelum lulus dari kampus itu pertama menanamkan rasa kesadaran untuk pribadi masing-masing di setiap teman-teman Anda terkait kepemimpinan yang harus ditumbuhkan di setiap pribadi, nilai-nilai kepemimpinan, terutama kalau misalkan dalam ranah Pakis kayak itu bisa teman-teman yang lain, teman-teman dekat Anda itu bisa mengamalkan ataupun menerapkan ekonomi Islam kayak gitu Kak. Oke. Itu yang akan Anda tinggalkan ketika sebelum meninggalkan kampus kayak gitu. Oke, kalau dari Reza? Ya betul, menambahkan mungkin Kak ya, kalau jangka panjangnya kebetulan Pakis ini sekarang itu kan sudah berkolaborasi Kak dengan Badan Wakaf Universitas. Nah itu kan salah satu proker yang membawa dampak itu adalah water station Kak. Itu kan salah satu peninggalan yang mungkin kalau tercapai nanti akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa. Dan tentu dalam mencapai tersebut kami sebagai kader-kader dari Pakis ini terus berusaha mengajak para mahasiswa Kak tentang pentingnya ziswaf dan pentingnya untuk selalu berliterasi yang benar Kak. Jangan menyebarkan berita-berita yang tidak benar ataupun hoax gitu Kak. Oke, kalau Eni? Oke, kalau dari Eni sendiri mungkin apa yang ingin Eni tinggalkan itu mungkin lebih ke ekonomi syariahnya nih Kak. Kami kan dari Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, jadi itu lebih ingin menanamkan ke teman-teman, ke teman-teman lingkungan sekitar ataupun di lingkungan rumah ataupun yang lain terkait tentang ekonomi syariah. Jadi bagaimana sih ekonomi syariah itu, bagaimana caranya, apa aja contoh-contohnya dan bagaimana penerapannya kayak gitu. Terus apa aja manfaatnya itu ingin sekali ditingkatkan kayak gitu Kak. Oke. Nah, tentunya dalam kalian bertiga berkarir sebagai bagian dari organisasi ya, pasti tidak terlepas dari tokoh yang menginspirasi nih, Nanda, Reza, dan juga Eni. Kira-kira kalau dari Nanda siapa nih Nanda, tokoh yang menginspirasi untuk terus bergerak dan juga berkarya sebagai mahasiswa Nanda? Ini boleh dari siapapun nggak? Boleh. Boleh dari siapapun. Kalau untuk Nanda pribadi itu ada alumni yang bernama Kak Rizal. Nah beliau itu memang sangat aktif di bidang edukasi, terutama literatur kayak itu Kak, literasi karya ilmiah kayak itu. Nah Nanda tuh pengen setiap teman-teman Nanda dalam periode ini itu bisa mengembangkan literasi terkait ekonomi Islam sendiri Kak. Itu tujuan utama Nanda. Oke, siapa tadi? Kak Rizal. Itu alumni UIN juga? Iya, alumni Pakis juga. Alumni Pakis juga. Masih berhubungan sekarang? Masih berhubungan, masih kontak-kontakan Kak. Sapa dulu dong, siapa tuh lagi nonton. Oke, halo Kak Rizal, malam halo, Kak. Kak Rizal, malam. Oke, kalau dari Reza siapa Za? Kalau Reza sendiri itu kebetulan Reza juga dekat sama dosen Kak, dosen Ibu Ria Agustina. Itu kan kebetulan juga dari wali kelas Reza dan menjadi pembina juga, salah satu pembina dari Pakis itu sendiri Kak. Beliau itu menurut Reza sosok inspiratif Kak, yang energik gitu Kak. Pokoknya setiap dia memberikan motivasi itu aura powerfulnya itu dapat kalau menurut Reza Kak. Dan beliau juga award dari LPDP dan tentu hal tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi Reza Kak. Bagaimana kita itu bisa meraih sesuatu yang sangat besar gitu Kak di masa depan. Oke, itu dosen Reza? Iya, dosen Febi Kak. Dosen Febi. Kalau dari Eni siapa nih? Oke, dari teman-teman tadi kan sudah disebutin
kemudian Kak, selain Bu Ria ada pula kami ini dari pembina Pakis sendiri Pak. Itu namanya itu Bu Siti. Nah, beliau itu sangat aktif di bidang keorganisasian nih Kak. Jadi tuh sangat memotivasi nih bagaimana sih sebuah organisasi itu dapat di manage gitu. Bagaimana sih sebuah organisasi itu dapat di jalan kayak gitu kan. Selain Bu Siti juga ada Pak Iqbal. Nah, beliau juga sangat-sangat menginspirasi nih Kak. Dia juga bagaimana cara sosok kepemimpinan dari beliau kayak gitu. Terus ada satu lagi nih Kak. Siapa tuh? Namanya Pak Abu gitu. Oh, Pak Abu. Betul. Itu dosen juga? Betul, semuanya itu dosen dari FEBI dan juga pembina dari kami gitu. Pembina dari Pakis gitu. Baik, wah berarti banyak tokoh idola ya. Iya, banyak sekali kalau misalkan bilang terkait Pakis ini banyak sekali tokoh idolanya Kak. Yang bisa untuk menginspirasi kita juga ya. Oke, kita ke topik lagi, mahasiswa berprestasi, bergerak, bertindak dan juga berdampak. Kak pilih ke Nanda lagi. Nah Nanda, kira-kira langkah pertama yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa mungkin agar mereka tidak hanya menjadi penonton perubahan seperti yang kalian bilang tadi, kupu-kupu ya. Iya. Mahasiswa kuliah pulang saja. Nanda seperti apa Nanda? Nah, jadi dari Nanda itu pertama benahi pola pikir kita kayak gitu Kak. Jangan terlalu FOMO dalam bahasa sekarang itu fear of missing out. Ya, ikut-ikutan. Jadi kita tuh harus mempunyai prinsip diri kita ini kedepannya mau harus dibawa kemana kayak gitu. Nah, jadi ketika kita udah mempunyai atau memegang prinsip tersebut, kita tinggal menentukan arah, mencari arah dan bergerak tadi Kak, bergerak untuk mencapai target kita dalam kehidupan nanti. Dan ada pun yang kedua, kita tidak bisa melakukan itu sendirian Kak. Tentu dengan bergerak tadi kita harus menemukan seseorang, menemukan komunitas, menemukan organisasi yang tepat, menemukan teman-teman yang terbaik kayak itu Kak untuk mensupport tujuan-tujuan kita. Tentunya dengan lingkungan yang tepat kita akan menjadi lebih mudah dalam mencapai tujuan yang ingin kita bangun kayak itu Kak. Itu tip dari Nanda. Oke, tips dari Nanda. Mungkin ada tambahan dari Reza? Ya, betul Kak ya, yang jadi highlightnya itu ada tujuan gitu Kak. Ada. Jadi setiap hari itu tahu kita itu mau belajar apa, mau targetnya apa, sehingga kita nggak bingung gitu Kak. Bukan cuman kuliah terus pulang dan nggak tahu apa-apa gitu juga. Tapi kalau ada target, ada suatu yang kita kejar dari hari ke hari, itu insya Allah sangat bermanfaat Kak. Lebih baik 1% setiap hari daripada 100% tapi maksa gitu Kak. Daripada itu kan sia-sia pada akhirnya gitu. Oke, biar ada juga kesan yang ditinggalkan ya betul. Selama sebagai jadi mahasiswa. Nah, ini terlepas dari hal itu semua, pastinya setiap manusia kita bicaranya mahasiswa ya, pasti tidak terlepas dari kesalahan nih yang sering dilakukan mahasiswa ketika ingin menciptakan sebuah perubahan. Ini seperti apa nih? Kalau Eni melihatnya ini seperti apa? Untuk melihat sebuah kesalahan nih Kak ya, gimana cara kita menyikapinya nih Kak. Nah, jadi jika kita melakukan kesalahan ataupun itu kan kita tuh harus langsung melihat dampaknya nih, apakah ini berdampak secara luas ataupun berdampak, dan kita tuh juga harus segera mencari solusinya nih Kak. Jadi misal kita tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan, jadi kita tuh harus segera bagaimana caranya kita memecahkan dari sebuah permasalahan yang kita perbuat kayak gitu. Kita harus menanamkan rasa tanggung jawab apa yang kita lakukan, bagaimana kita bertanggung jawab atas apa hal yang telah kita lakukan gitu. Jadi dan terus kita juga harus bisa meminimalisir masalah itu lagi Kak. Jadi bagaimana cara kita itu untuk meminimalisir sebuah masalah, bisa dengan kita memanage waktu kita gimana sih biar misal nih contohnya nih, biar tidak terjadi kesalahan di dalam proker teman-teman nih misal. Jadi kita harus manage lagi nih proker mereka, kita manage, kita tata ulang proker mana dulu nih yang harus diduluin. Dan jadi itu supaya meminimalisir sebuah kesalahan kayak gitu, contohnya kayak gitu Kak. Ambil pelajaran ya dari hal yang sudah pernah terjadi, dan juga bisa membantu teman-teman juga. Sering mengevaluasi diri gitu. Juga sering-sering sharing aja sama teman-teman biar tidak terjadi miskomunikasi. Karena komunikasi itu sangat penting sekali. Sedikit saja salah atau infonya tidak akurat, maka akan berdampak ke semuanya nanti. Nah, jadi kalau dari kalian bertiga lagi nih, cara menjaga konsistensi agar semangat terus berkontribusi sebagai mahasiswa untuk kampus misalkan, seperti apa nih Nanda? Cara menjaga konsistensi itu tentunya tidaklah hal yang mudah kayak gitu kan. Yang mana kita tuh mempunyai, mungkin kita moodnya semangat hari ini, mungkin besok kita moodnya
lemah hari ini kan. Jadi itu sangat mempengaruhi tentunya. Untuk menjaga konsistensi kita, itu kita harus menetapkan niat kita terlebih dahulu Kakak. Jadi menurut Anda, jika niat kita udah benar, jika tujuan kita udah benar kayak itu, jadi kita tuh mempunyai tujuan yang jelas, sehingga apapun hal-hal yang akan kita lakukan selama beberapa hari ke depan untuk mencapai tujuan kita, nah itu dapat menjaga konsistensinya kayak gitu Kak. Oke. Pokoknya harus konsisten aja ya dengan betul. apa yang kita harus lakukan. Nah, kalau dari Reza, ada yang mau ditambahkan Reza untuk menjaga konsistensi sebagai mahasiswa agar tetap bisa berkontribusi untuk kampus gitu? Oke, kalau Reza sendiri kayak yang pertama tentu motivasi dan niat yang kuat Kak dari awal. Kita punya goals, misalnya kita tuh pengen jadi mahasiswa yang berdampak, bukan cuman kuliah yang mencari ilmu semata, tapi juga mengajak para mahasiswa untuk menjadi pelopor terutama di kalangan ekonomi syariah itu sendiri. Dan yang kedua tentu bagaimana caranya itu ada target setiap hari tadi Kak, ada planning yang kita catat. Kalau Reza itu Reza catat bener Kak, setiap hari itu mengapain jam sekian sampai jam sekian gitu. Sudah terpola semua ya. Soalnya kalau nggak seperti itu lupa kan Kak. Nah, hari ini mengapain gitu Kak. Itu kan kalau dengan tercatat kita tahu habis dari acara ini kita lanjut ikut kegiatan itu gitu. Sehingga itu membentuk pola pikir yang termanage, sama waktu kita tuh benar-benar terjaga, efisien gitu Kak, maksimal gitu. Biar apapun yang sudah harus kita lakukan kita sudah tahu ya. Iya, betul. Oke, keren nih. Bagus. Sebagai ide ya juga untuk mahasiswa yang mungkin susah memanage waktu ya. Betul. Kalau dari ini gimana ini? Ini untuk kalau dari cara ini sendiri menjaga konsistensi sebagai mahasiswa untuk terus berdampak untuk kampus dalam hal positif. Untuk terus berdampak terhadap kampus itu, yang pertama itu seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu adalah memantapkan tujuan, memantapkan niat. Jadi jika kita sudah mempunyai planning kita mau ngapain nih, kita tuh otomatis kita tuh mempunyai motivasi di dalam diri tuh, kita harus mencapai sebuah target itu gitu. Jadi motivasi itulah yang paling penting gitu Kak. Pertama target, terus kita ada tujuannya, terus kita tuh harus mempunyai motivasi juga untuk mencapai sebuah target itu. Apa aja yang harus kita lakuin? Misal jika ingin menjadi, contohnya ingin menjadi presiden Pakis gitu kan ya. Jika ingin menjadi presiden Pakis, kita udah tahu nih tujuannya ini. Jadi apa aja yang harus kita siapin, entahkan itu dari kepemimpinannya, entahkan itu dari attitude-nya, dari sikapnya, dari religiusnya kayak gitu kan. Jadi jika kita mempunyai sebuah tujuan, otomatis kita itu harus mempunyai cara-caranya untuk merealisasikan dari sebuah tujuan itu gitu. Oke, untuk menjadikan tujuan itu menjadi kenyataan ya. Betul, jadi tidak hanya sebuah omong kosong, jadi itu beneran harus terplanning, tertata. Jadi seperti itu Kak. Iya, harus juga mengimplementasikan hal tersebut. Oke. Kita sudah di menit ke-53 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nggak terasa sekali kita sudah di penghujung obrolan kita di kesempatan malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, gimana nih untuk para mahasiswa aktif dari UIN Raden Patah Palembang yang ingin bergabung bersama kalian seperti apa? Dari Pakis. Boleh, siapa aja yang mau jawab? Silakan. Oke, jadi dari Eni boleh? Jadi bagaimana caranya bergabung dengan kami? Jadi sebelumnya nih Kak, kami kenalin dulu. Pakis itu adalah Pusat Kajian Ekonomi Islam, di mana dia itu adalah sebuah BSO di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi kalau mau ikut join Pakis, syaratnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dulu gitu. Dari FEBI dulu ya, dari FEBI. Nah, dari FEBI itu bisa semuanya nih, apa aja, tidak terkecuali, tidak harus berprestasi karena di sini adalah tempatnya gitu. Di sini wadah kalian dibina, di sini wadah kalian itu beneran diarahin, dirangkul gitu kan. Bagaimana cara kita untuk mencapai sebuah prestasi, terus bagaimana cara kita tuh dapat berdampak kepada orang lain kayak gitu. Jadi inilah tempatnya, inilah wadahnya kayak gitu. Terus bagaimana cara bergabungnya? Nanti akan ada step by stepnya. Ada di sini sebentar lagi, insya Allah setelah ada mahasiswa baru kami akan membuka Praday gitu. Oke, open recruitment terus ya. Betul, setiap tahun. Setiap tahun. Nah, Reza, kenapa nih harus banget ikut Pakis nih untuk mahasiswa FEBI? Wah, harus itu Kak. Kenapa tuh? Benefitnya apa aja? Benefitnya banyak Kak. Kebetulan kan ini Reza masih fresh kayak masih masuk Pakis juga baru 1 tahun Kak ya. Nah, untuk maba mungkin yang lagi nonton video ini mungkin kayak
masuk Pakis itu banyak sekali yang kita dapatkan. Yang pertama itu dari kakak-kakaknya itu sangat mengayomi Kak, sangat merangkul. Seperti yang Kak Eni bilang tadi, nggak harus berprestasi Kak nunggu masuk Pakis. Reza juga awalnya itu pemalu, kayak Reza awalnya itu pengen gimana sih bisa jadi MC, bisa ikut lomba-lomba. Nah, salah satu wadahnya rupanya di Pakis Kak Reza menemukan. Di sini banyak pendampingan yang diberikan oleh kakak-kakak tingkat, dari dosen juga full support gitu Kak, terutama dari kampus juga. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengembangkan diri, mengembangkan relasi, terutama masuk Pakis juga. Harus masuk Pakis ya. Oke, pokoknya organisasi pertama yang harus dipilih dari Feby ya harus Pakis. Betul, Pakis. Jangan sampai menyesal di kemudian hari karena sudah menjadi mahasiswa tapi tidak ikut organisasi satupun ya. Oke. Nah, kalau dari Nanda, apa nih Nanda harapan untuk Pakis ke depan Nanda? Oke, harapannya untuk Pakis ke depan itu tetap menjadi wadah yang suportif untuk pengembangan diri mahasiswa, baik itu dalam soft skill maupun hard skill kayak gitu Kak. Karena inilah tempat kita bertumbuh, inilah tempat kita berkembang, inilah tempat kita untuk bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan kita Kak, bukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Ya benar, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, akan tetapi masih banyak kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan dan bisa kita perbaiki kayak gitu. Bersama-sama akan kita lakukan. Tentunya dalam lingkungan Pakis itu lingkungan yang sangat suportif. Dari segi pembina yang full support, adapun kakak-kakak alumni yang selalu mengarahkan, selalu membimbing, adapun pengurus harian yang bergerak terus di setiap harinya untuk menjalankan proker-proker pengembangan diri di setiap kader kayak itu Kak. Adapun teman-teman kader-kader yang selalu semangat menjalani kehidupan mahasiswa yang full penuh tujuan kayak gitu, penuh goals kayak gitu. Jadi selama kita harapan Anda untuk di Pakis ini tentunya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat dan berdampak untuk fakultas, universitas maupun masyarakat sekitar kita. Amin. Oke. Nah, kalau dari anggotanya ada pesan Nanda yang ingin disampaikan untuk seluruh anggota Pakis atau mungkin dari strukturnya gitu. Silakan. Oke, dari Nanda sendiri itu untuk teman-teman struktural terlebih dahulu Kakak. Untuk struktural terlebih dahulu itu semangat untuk menjalankan kita untuk menjadi wadah, menjadi penggerak teman-teman kita untuk menjadi lebih baik kayak itu teman-teman. Jangan sampai kita kebingungan, jangan sampai kita itu hilang arah ataupun ya kebingungan untuk menjalankan proker-proker kita, tujuan-tujuan kita bersama kayak gitu. Itu untuk struktural Kak. Adapun untuk teman-teman Pakis yang lain, mari kita bersama-sama lebih meningkatkan sinergi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu tujuan yang umum kayak gitu Kak. Untuk menjadi pribadi yang berdampak, untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, untuk menjadi aset emas Indonesia emas 2045 kayak gitu Kak. Amin. Oke, wah luar biasa sekali ya. Oke, baik. Nanda, Reza, dan juga Eni, kita sudah di penghujung obrolan kita di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih mewakili LPP RRI Palembang untuk kesediaannya hadir memberikan sebuah informasi cerita di Pakis 2026 ini ya. Mudah-mudahan sukses selalu Pakis, jaya selalu. Terima kasih Pak Pilih. Makin banyak yang berminat dan juga untuk program-programnya juga akan terus menginspirasi untuk mahasiswa WIN khususnya ya di Raden Patah Palembang. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan komunitas edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026 bersama dengan Pakis 2026 Muhammad Nanda Rostubila, Eni Komsiawati dan Reza Gunawan terkait topik Lead Impact mahasiswa berprestasi, bergerak, bertindak, dan juga berdampak. Kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 21 nanti. Kami akan memperbarui informasi untuk Anda di Pas Jam Pro 1 dan akan kita lanjutkan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.